رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والوفاء. Ikhwan fillah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah sembari menghadirkan keyakinan dan kesadaran bahwa memang kita ini diliputi oleh begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sama sekali bukan penghalang untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya betapapun banyaknya masalah dan problema yang kita hadapi, nikmat Allah jauh lebih banyak. Betapapun banyaknya kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, sesungguhnya kemudahan jauh lebih banyak. Itu sebabnya Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa melakukannya. Semoga kita semua bisa menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di 28 Ramadan. Itu berarti bahwa tinggal menghitung hari, 1, 2, atau 3 hari kita akan berpisah dengan Ramadan. Sesungguhnya saat seperti ini adalah saat-saat yang krusial, saat-saat yang menegangkan dan menentukan. Kalau dalam sepak bola, bagi yang gemar olahraga sepak bola pasti mengetahui istilah injury time. Secara bahasa, injury time itu artinya waktu yang terluka. Injury time itu adalah detik-detik terakhir saat pertandingan akan berakhir. Di sana adalah saat-saat yang sangat menegangkan dan menentukan. Ada tim yang sudah larut dalam euforia kegembiraan karena menyangka akan menang, ternyata di detik-detik terakhir dia mengalami kekalahan. Dia harus terluka dan kecewa. Karena di detik-detik terakhir inilah sesungguhnya waktu yang sangat menentukan itu. Kita sadar bahwa hari-hari yang telah berlalu di bulan suci Ramadan ini belum maksimal kita manfaatkan, meraih keberkahan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Banyak waktu yang sia-sia, banyak waktu yang terbuang, dan kita gagal di dalam memanfaatkan waktu itu. Tentu saja hal ini tidak bermaksud untuk membuat kita frustasi, kecewa, dan putus asa. Sebuah nasihat menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayah la binuqsil bidayah. Ukuran sebuah amalan itu akan dilihat dari kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Artinya, jika kita berangkat dari nasihat ini, maka 1, 2, atau 3 hari ke depan adalah waktu momentum yang sangat berharga untuk kita menebus kesalahan-kesalahan kita di hari-hari yang telah berlalu. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di hari-hari yang sudah lewat.
Ada kesempatan buat kita meraih kemenangan. Ada kesempatan buat kita mendapatkan gelar takwa yang menjadi janji Allah bagi orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan ini. Senada dengan nasihat para ulama, idza lam tuhsinil istiqbal fa ahsinil wada'. Jika engkau tidak bisa menyambutnya, mengawalinya dengan baik, maka berupayalah untuk mengakhirinya dengan sempurna. Kalau kita sadar kemarin kita belum bisa menyambut Ramadan, mengawali Ramadan dengan baik, maka mari kita berupaya hari-hari terakhir ini kita manfaatkan agar kita bisa mengakhiri Ramadan dengan sempurna, agar kita bisa berpisah dengan Ramadan dengan sempurna. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran berkenaan dengan ayat saum atau ayat puasa yang sangat masyhur, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ibadah saum, kemuliaan dan keutamaan Syahrul Ramadan, di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri ayat ini dengan ungkapan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 3 poin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada ujung ayat ini. Yang pertama, walitukmilul iddah, agar engkau menyempurnakan hitungan. Yang kedua, walitukabbirullah, agar engkau membesarkan Allah. Dan yang ketiga, wala'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur kepada Allah. Apa korelasi kaitan 3 poin ini dengan Syahrul Ramadan? Kalau kita melihat menyempurnakan sesuatu, mengambil ibrah dan pelajaran dari kasus yang dialami oleh Nabi Nuh, maka menyempurnakan itu setidaknya terdiri dari 2 rukun. Untuk kita bisa menyempurnakan sesuatu, untuk kita bisa memaksimalkan sesuatu, maka kedua rukun ini harus ada pada kita. Yang pertama, memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang ada. Dan yang kedua, memaksimalkan potensi dan kekuatan yang kita miliki. Ini yang dialami dan dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam ketika berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu berkenaan dengan waktu. Beliau berdakwah siang dan malam, tak kenal waktu, siang, malam, tanpa ada jam dinas. Beliau maksimalkan waktu yang ada untuk berdakwah. Yang kedua, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Beliau juga memanfaatkan semua cara, semua metode, semua potensi yang beliau miliki. Diam-diam, terang-terangan, bujukan, ancaman. Artinya, kalau kedua rukun ini sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, memanfaatkan setiap detik yang ada, memanfaatkan segenap potensi yang ada, maka insya Allah kita berpeluang untuk meraih kemenangan dan kesuksesan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai poin ini dengan hari raya Idul Fitri, di mana kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang di mana orang bergembira dan berbahagia pada hari itu. Kita semua bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala.